Kuldhara adalah sebuah desa terbengkalai di distrik Jaisalmer, Rajasthan, India. Didirikan sekitar abad ke-13, desa ini dulunya merupakan desa makmur yang dihuni oleh para Brahmana Paliwal. Desa ini ditinggalkan pada awal abad ke-19 karena alasan yang tidak diketahui, kemungkinan karena menipisnya pasokan udara, gempa bumi, atau seperti yang diklaim oleh legenda setempat, karena kekejaman yang dilakukan oleh Menteri Negara bagian Jaisalmer, Salim Singh. Sisa-sisa tembok kota dapat dilihat di sisi utara dan selatan situs. Sisi timur kota menghadap dasar sungai kering Kakni yang kecil. Sisi barat dilindungi oleh dinding-dinding belakang bangunan buatan manusia. Desa Kuldhara awalnya didirikan oleh para Brahmana yang bermigrasi dari Pali ke wilayah Jaisalmer. Para migran yang berasal dari Pali ini disebut Paliwal. Tawarikh-i-Jaisalmer, sebuah buku sejarah tahun 1899 yang ditulis oleh Lakshmi Chand, menyatakan bahwa seorang Brahmana Paliwal bernama Kadan adalah orang pertama yang menetap di desa Kuldhara. Ia menggali sebuah kolam bernama Udansar di desa tersebut. Reruntuhan desa ini mencakup 3 tempat kremasi dengan beberapa devali, batu peringatan, atau cenotaph. Desa ini telah terjadi pada awal abad ke-13, sebagaimana ditunjukkan oleh 2 prasasti devali. Prasasti-prasasti ini bertanggal Bhatik Samvat, era kalender yang dimulai pada tahun 623 Masehi, dan mencatat kematian 2 penduduk masing-masing pada tahun 1235 Masehi. Reruntuhan 410 bangunan dapat dilihat di bekas desa tersebut. 200 bangunan lainnya terletak di kota bagian bawah di pinggiran desa. Dengan menggunakan angka 397 orang per rumah tangga, dan dengan mempertimbangkan jumlah rumah yang hancur sebanyak 400, memperkirakan populasi Kuldhara pada abad ke-17 sampai 18 sebanyak 1.588 jiwa. Pada saat itu, penduduk Paliwal sudah mulai meninggalkan desa. Pada tahun 1890, populasi desa telah menurun menjadi 37 jiwa. Jumlah rumah tercatat sebanyak 117. Terdapat beberapa prasasti devali lain di situs tersebut. Prasasti-prasasti ini tidak menyebutkan istilah Paliwal. Mereka hanya menggambarkan penduduknya sebagai Brahmana, Brahman, atau Vaman. Beberapa prasasti menyebutkan kasta penduduknya sebagai Kuldar atau Kaldar. Penduduk desa tersebut beragama Waisnawa. Candi utama desa tersebut memiliki patung Wisnu dan Mahishasura Mardini. Sebagian besar prasasti dimulai dengan doa kepada Ganesha, yang patung-patung miniaturnya juga terdapat di gerbang-gerbang. Penduduk desa juga menyembah banteng dan dewa berkuda setempat. Jika berhala-berhala di Devali dianggap sebagai representasi mode kontemporer, tampaknya para pria Kuldhara mengenakan sorban dan jama, pakaian seperti tunik, bergaya Mughal dengan kamarband, sejenis ikat pinggang. Mereka umumnya berjenggot, mengenakan kalung, dan membawa hanjar, belati. Para wanita mengenakan tunik atau lehenga, dan beberapa di antaranya mengenakan kalung. Penduduk desa sebagian besar adalah pedagang pertanian, bangkir, dan petani. Mereka menggunakan tembikar hias yang terbuat dari tanah liat halus. Pada abad ke-19, desa tersebut ditinggalkan karena alasan yang tidak diketahui. Bahaya yang ditimbulkan pada abad ke-20, antara lain kekurangan udara dan kekejaman seorang diwan pejabat bernama Salim Singh atau Zalim Singh. Pada tahun 1815, sebagian besar sumur di desa tersebut telah mengering. Pada tahun 1850, hanya sumur berundak dan 2 sumur dalam lainnya yang berfungsi. Ketika San Rezavi mensurvei desa tersebut pada tahun 1990-an, satu-satunya air yang tersisa di lokasi tersebut adalah air yang tergenang di beberapa bagian dasar sungai yang telah mengering. Menipisnya pasokan udara akan sangat mengurangi produktivitas pertanian, tanpa pengurangan yang sesuai dengan kebutuhan pajak dari negara bagian Jaisalmer. Hal ini dapat memaksa Paliwals untuk meninggalkan Kuldhara. Sebuah legenda setempat mengklaim bahwa Salim Singh, Menteri Jaisalmer yang kejam, memungut pajak yang berlebihan pada desa tersebut, yang menyebabkan kemundurannya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, catatan sejarah menunjukkan bahwa populasi desa menurun secara bertahap. Perkiraan populasinya sekitar 1.588 selama abad ke-17 sampai 18, sekitar 800 pada tahun 1815, dan 37 pada tahun 1890. Namun, variasi legenda mengklaim bahwa desa itu ditinggalkan dalam semalam. Menurut versi ini, Menteri Cabul Salim Singh tertarik pada seorang gadis cantik dari desa. Dia mengirim pengawalnya untuk memaksa penduduk desa menyerahkan gadis itu. Penduduk desa meminta pengawal untuk kembali keesokan paginya dan meninggalkan desa semalaman. Versi lain mengklaim bahwa 83 desa lain di daerah itu juga ditinggalkan dalam semalam. Rumah-rumah yang hancur di desa-desa ini menunjukkan bukti kerusakan akibat gempa bumi, seperti atap yang runtuh, balok, ambang pintu, dan pilar yang runtuh. Kerusakan yang begitu parah tidak dapat dikaitkan dengan proses pelapukan dan erosi yang normal.
Para penulis lebih lanjut menyatakan bahwa teori mereka didukung oleh bukti aktivitas tektonik terkini dan pergerakan tanah yang teramati di sepanjang beberapa patahan utama di wilayah tersebut.